Salam, salam kemuliaan. Perkenalkan, nama saya adalah Rio Firmansyah. Saya dahulu seorang mantan muslim dan saya asli orang Jakarta. Saudara, pada waktu dulu saya masih seumur 11 tahun, saya ketemu yang mempunyai kerajaan sorga, yaitu Yesus Kristus. Dahulu saya dalam keluarga muslim, diajarkan di dalam ajaran muslim, saya mengaji, saya sholat, saya ikut zakat, saya ikut puasa. Tetapi itulah orang dunia bilang. Dan saya, puji Tuhan, saya bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pada tahun 2011, bulan Juni, jam 2 malam. Saudara, pada waktu itu saya pesantren di Parung Bogor, yaitu bernama Habib Al-Segab bin Mahdi Nurul Iman. Saya pada waktu itu saya berumur masih kelas 4 SD, saudara. Saya pesantren, lalu saya dikeluarkan dari pesantren itu karena saya tidak betah di pesantren itu, tapi saya selalu mengikuti ajaran-ajaran agama Islam dengan tekun dari kecil sampai umur 11 tahun. Saya dijumpai yang namanya Yesus Kristus. Pada tahun 2011, bulan Juni, ada 3 sosok laki-laki dari atas, saudara, mendatangi tempat rumah saya. Saya bingung, ketiga orang itu siapa? Ada 3 orang datang dari atas langit ke rumah saya. Ada 2 orang malaikat berjubah putih dan 1 laki-laki. Saya melihat tangannya berlubang, saudara. Kiri kanan tangannya berlubang. Dan saya melihat rambutnya panjang. Saya melihat cahaya yang sangat luar biasa. Saya melihat cahaya yang sangat luar biasa di situ, dan Tuhan itu berkata kepada saya, dan tangan itu menghampiri saya dan berkata, "Rio, ikutilah aku." Saya bingung, kenapa ada 3 orang di tempat ini yang mendatangi rumah saya dan selalu berkata, terngiang-ngiang di kuping saya, "Rio, ikutilah aku." Dan saya langsung mengambil tangan Tuhan itu, dan saya merasakan tangan Tuhan itu sangat sekali lembut, melebihi orang dunia ini tangannya, saudara. Saya ambil tangan itu dan saya keluar dari roh saya, dari tubuh saya keluar. Dan saya bingung, pas saya sebelum keluar dari atap rumah saya melihat wujud saya sedang tertidur. Dan saya berkata, "Ya Allah, apakah saya sudah mati?" Tetapi ketiga tuan-tuan itu tidak berkata apa-apa kepada saya. Dan saya langsung diangkat ke atas, saudara. Saya begitu ketakutan. Karena apa? Karena saya berpikir, saya masih kecil kok, saya sudah mau mati. Kenapa itu? Saya bingung. Langsung saya jalan ke atas. Saya banyak sekali melihat cahaya putih. Saya banyak sekali melihat api-api. Banyak sekali, saudara, di bumi itu. Saya puji Tuhan, tahun ini adalah tahun ke-7 saya menjadi orang Kristen dan sampai selama-lamanya. Saudara, pada waktu itu saya dijemput oleh 3 orang itu sampai di suatu tempat. Di sebelah kanan saya melihat suatu istana yang sangat luar biasa. Istana itu sangat luar biasa. Saya melihat berlian-berlian yang sangat luar biasa, mahkota-mahkota di mana-mana. Tapi saya bingung. Di sebelah kiri saya banyak sekali orang-orang yang minta tolong dan kesakitan meraung-raung. Tolong saya. Saya melihat terowongan yang sangat menyedihkan. Saya melihat api-api itu mengelilingi ruangan itu. Dan saya berkata kepada Tuhan itu, Tuhan, saya mau ke tempat itu. Saya mau ke tempat istana yang sangat megah itu. Dan Tuhan itu berkata kepada saya, tidak bisa, tempatmu di sana, tempatmu di sebelah kiri. Tuhan, saya tidak mau tempat yang aneh dan kotor itu. Saya tidak mau tempat itu. Tempat itu aneh bagi saya.
Saya mau ke tempat istana itu. Tetapi Tuhan itu berkata kepada saya, tidak bisa, tempatmu di sana. Cepatlah sebelum waktumu habis. Dan saya digandeng oleh Tuhan itu, berjalan ke sebelah kiri. Saya berjalan ke sebelah terowongan itu. Saya melihat banyak sekali binatang-binatang buas. Banyak sekali manusia-manusia yang meraung di tempat itu. Tetapi saya dalam hati saya, ya Allah, apakah saya sudah mati? Saya bingung saudara, kenapa saya di tempat itu. Tapi aneh, pas saya masuk ke terowongan itu, dijagai oleh 2 malaikat. Dia berjubah hitam, penuh sekali. Tidak enak di tempat itu kalau saya rasakan saudara. Saya melihat binatang buas. Saya melihat begitu banyak ular-ular di tempat itu. Besar-besar. Sampai kepala manusia itu dimakan oleh ular itu. Tapi dimuntahkannya lagi, menjadi manusia lagi. Tapi manusia itu kesakitan. Tapi yang anehnya saudara, kenapa saya tidak sakit? Karena di samping saya ada kemuliaan yang begitu luar biasa. Saya jalan ke terowongan itu. Saya banyak sekali melihat orang ketakutan. Saya banyak sekali melihat orang meraung-meraung. Dan sampai tempat tujuan itu, saya sampai di tengah-tengah api itu. Api neraka. Saudara, saya banyak sekali melihat manusia, beribu-ribu manusia di tempat itu. Banyak sekali malaikat-malaikat maut di tempat itu, saudara. Ada suatu pisau yang sangat besar. Dia menebas ribuan manusia di tempat itu. Sampai kepala itu pecah dari lehernya. Terpatah-patah dari lehernya. Tetapi yang anehnya, kenapa leher itu bisa menyambung lagi? Di situ saya menangis. Saya ketakutan. Dan saya minta tolong kepada ya Rasulullah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah saya di tempat ini. Saya tidak mau mati. Tapi saya tidak sama sekali merasakan kesakitan di tempat itu. Saya merasakan damai sejahtera. Saya begitu merasakan damai sejahtera karena di samping saya ada Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saya melihat almarhum bapak saya. Pada tahun 2007, bapak saya telah berpulang ke rumah Tuhan secara agama tetangga. Tetapi saya diperlihatkan wujud itu, sangat-sangat diperlihatkan wujud aslinya. Saya melihat kepalanya, saya melihat kakinya. Tetapi saudara, kenapa tangan bapak saya diikat? Kenapa kaki papa saya diikat? Dan saya bertanya kepada Tuhan itu, Tuhan, kenapa papaku ada di tempat ini? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, karena papamu belum menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rio, cepatlah sebelum waktumu habis. Di situ saya bingung. Saya masih berumur 11 tahun. Saya tidak tahu artinya Juru Selamat. Apa itu Juru Selamat? Dan saya bingung. Siapakah dia? Saya melihat bapak saya di sisa-sisa. Bapak saya seperti penggorengan besar. Ada minyak panas di tempat itu. Dicelupkan lagi manusia. Diangkat lagi sampai selama-lamanya. Jadi saudara, neraka itu kekal sampai selama-lamanya. Kalau saudara ingin hatinya Tuhan, kalau saudara selalu cinta Tuhan, kalau saudara selalu dekat-dekat sama Tuhan, pasti engkau akan menerima kunci kerajaan surga. Sebab engkau adalah anak-anak Allah, Tuhan Yesus. Saya bingung, kenapa ada bapak saya di tempat ini?
Dan Tuhan itu berkata kepada saya, selalu berkata kepada saya, Rio, cepatlah, cepatlah, sebelum waktumu habis. Saya melihat banyak sekali manusia, beribu-ribu manusia dijatuhkan dari atas langit ke dalam api, diangkat lagi, dijatuhkan lagi, diikat, ditombak sampai dia kesakit-sakitan. Saya bingung, saudara, saya bingung. Dan Tuhan itu berkata, lihatlah betapa banyak sekali pengikut-pengikut aku yang mengakhiri hidupnya di tempat ini, karena pengikut-pengikut aku terlambat bertobat. Bayangkan saudara, pengikut Kristus saja ada di tempat itu, ada di tempat api itu. Bagaimana pengikut yang lain? Habis sudah, saudara. Saya bingung, kenapa? Kok pengikut engkau ada di situ? Karena mereka terlambat bertobat. Saudara, di sebelah kanan saya melihat wanita. Wanita itu memakai baju compang-camping, memakai baju sangat tidak layak dipakai. Tetapi wanita itu sedang dijagai oleh 2 orang malaikat berjubah hitam yang sangat pekat hitamnya. Itu adalah mama saya. Saya melihat mama saya percis sekali ada di tempat itu sedang duduk, saudara. Dan saya bertanya kepada Tuhan itu, Tuhan, kenapa mama saya yang belum meninggal ada di tempat ini? Kenapa? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, karena mamamu belum menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menangis di situ. Saya menangis. Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, kalau mau mamamu dan keluargamu selamat, ikutilah aku. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, saya menangis. Saya nggak ngerti apa arti juru selamat itu. Saya nggak ngerti apa mereka ngomong, saya nggak ngerti. Tapi saya menangis sujud di tempat itu. Saya menghadap Tuhan itu. Saya melihat kemuliaan yang sangat luar biasa. Saya melihat wajahnya itu seperti Nabi Isa yang di langit ke-7. Orang tetangga sebelah berkata, Nabi Isa tidak mati. Nabi Isa ada langit ke-7 pada hari akhir nanti, akhir hari kiamat nanti. Nabi Isa akan turun ke dunia, akan menghakimi sesuai perbuatan manusia. Saya bilang seperti itu sama Tuhan itu. Tuhan, engkau seperti Nabi Isa. Engkau adalah Nabi Isa yang tidak mati itu kan? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, aku bukan nabi. Aku adalah Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan surga. Ikutilah aku. Sekali lagi saudara, aku bukan nabi. Aku Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan surga. Ikutilah aku. Saya bingung. Empunya kerajaan surga. Saya nangis. Ya Allah, tolong selamatkanlah saya. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Dan saya berkata kepada Tuhan itu, Tuhan, kalau engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat, tolonglah selamatkan keluarga saya. Saya rela mengikuti engkau apapun dalam kehidupan saya. Saya mau meninggalkan semua itu Tuhan. Tuhan, saya mau meninggalkan itu semua demi keluargaku diselamatkan. Tuhan itu diam, hanya terdiam. Dan tangan Tuhan itu mengajak saya keluar, sampai keluar, dan sampai keluar di pintu api itu. Saya menangis. Bayangkan kalau saya tidak menerima Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya langsung di tempat api yang sangat itu. Puji Tuhan, tahun ini adalah tahun ke-7 saya menjadi orang Kristen. Dan sebentar lagi umur saya bertambah
19 tahun. Saya bersyukur sekali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Dan saudara, pada saat itu, waktu itu, saya keluar dari pintu neraka itu. Saya langsung ke tempat istana yang sangat besar itu. Saya melihat Tuhan itu meninggalkan saya. Saya bingung, kemana Tuhan itu? Kemana Tuhan itu? Ada satu sosok tuan-tuan berjubah kain putih. Jubahnya sangat luar biasa, sangat kilau-kilau. Saya melihat kemuliaan sangat luar biasa. Saya melihat cahaya-cahaya yang sangat luar biasa. Ada 2 orang saudara, saya melihat pintunya saudara berlapiskan emas. Saya melihat berlian sebesar ini saudara. Luar biasa saudara, sangat sekali luar biasa tempat itu. Tempat itu adalah surga Tuhan Yesus. Dan saya berkata kepada Tuhan itu, Tuhan, saya mau masuk tempat indah ini. Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, pakaianmu kotor. Kenapa pakaianku kotor Tuhan? Kan pakaianku ini bersih. Kenapa? Langsung sekejap itu saudara, pakaian saya diganti oleh pakaian yang kilau-kilau sama seperti tuan-tuan itu. Pakaian saya diganti, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan saya tidak memakai sepatu, alas kaki saya tidak memakai alas kaki saudara, tapi saya memakaikan jubahnya besar, bisa seperti terbang saudara. Dan seketika itu juga pintu itu terbuka lebar sekali saudara. Saya pas di situ saya berjalan. Ada karpet merah saudara. Ada karpet merah dan ada banyak sekali sangkakala seperti shofar yang panjang saudara. Dan pas saya satu langkah ke tempat itu, shofar bertiup 7 kali. Shofar bertiup 7 kali. Sangkakala itu menyambut saya. Bunyinya sangat nyaring. Bunyinya seperti raja-raja sedang datang. Karena kita adalah anak Raja Yesus Kristus. Saya melihat banyak sekali saya melihat orang berterbangan saudara. Saya banyak sekali melihat jemaat-jemaat berpakaian putih. Saya banyak sekali melihat malaikat-malaikat berterbangan. Saya disambut oleh beribu malaikat itu. Rio, selamat datang di dalam kerajaan sorga. Saya melihat ke tengah itu. Ada Tuhan itu. Tuhan itu terbang. Tuhan, saya mau di depan engkau. Saya langsung jalan. Tapi yang anehnya saudara, kenapa saya bisa terbang? Saya terbang. Dan saya peluk Tuhan itu. Tuhan, kalau engkau benar-benar juru selamat saya, selamatkanlah saya. Saya saat ini mau menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Saya percaya engkaulah empunya kerajaan surga. Saya jalan. Saya banyak melihat pohon-pohon berlapiskan emas. Saya banyak sekali melihat berlian-berlian, permata-permata yang sangat luar biasa. Dan saya melihat ada binatang berupa ikan. Ikan itu bisa berbicara, bisa bercakap-cakap. Saya melihat banyak sekali anak-anak kecil. Saya banyak sekali melihat anak-anak yang sedang berjalan, yang sedang bermain. Saya banyak sekali melihat rumah-rumah yang sangat besar. Rumah itu sedang dibuat untuk kita. Suatu saat nanti kita akan terbang ke surga, berjumpa dengan Tuhan. Kita akan menempati rumah itu asalkan saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau berkata di tempat ini, kalau engkau menerima Tuhan Yesus saat hari ini juga, kehidupanmu tidak akan sama lagi seperti kehidupanmu yang dulu. Engkau akan diberkati keluarmu, dan engkau akan diberkati keluargamu. Apapun engkau pakai pasti diberkati, karena berkat itu adalah bonus semasa hidup kita menerima
Tuhan sampai garis akhir. Dan saudara, saya jalan dalam istana itu, saya melihat yang namanya pelataran Maha Kudus. Saya melihat sangat luar biasa. Saya diajak oleh malaikat. Saya melihat rumah. Pada waktu itu saudara, nama saya ada di tempat itu. Rumah itu sudah dipatok namanya. Ada namanya si orang ini, ada nama orang ini, ada nama orang ini, ada namanya orang ini. Untuk apa saudara? Suatu saat nanti kalau dia sudah berpulang, tapi dengan satu syarat, menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti namanya tidak akan dicabut dalam kitab kehidupan di sorga. Dan saya sebelum masuk ke istana itu saudara, saya melihat buku. Buku ini sangat luar biasa. Buku ini sangat besar. Dan di situ tercantum nama saya dan keluarga saya. Saya percaya dalam kisah para rasul, engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan seluruh keluargamu menerima Yesus juga. Satu orang bertobat, seisi rumahmu diselamatkan. Asalkan engkau benar-benar mengikuti Yesus. Saya melihat istana itu, saya melihat meja yang sangat besar. Ada banyak cawan, banyak sekali bangku-bangku di situ. Saya melihat mahkotanya. Dan saya berkata kepada Tuhan yang di samping saya, Tuhan, tempat apakah ini? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, suatu saat nanti kita akan berpesta di tempat ini. Seperti itu saudara. Saya senang di tempat itu, karena di tempat surga itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan saya jalan lagi. Sampai saya melihat banyak sekali orang-orang, beribu-ribu orang di tempat itu, barisan rapi, perempuan, laki-laki. Di situ tidak ada mengenal perempuan laki-laki. Semua mereka sama. Mereka adalah mempelainya Kristus. Saya melihat barisan yang sangat rapi. Dan di situ saya melihat Bunda Maria. Bunda Maria itu sedang pakai jubah dan dia bermahkota. Bunda itu senyum kepada saya. Saya cuma bisa hormat. Dan saya berjalan ke karpet merah itu. Saya menerima tangan Tuhan itu, tangan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Saya berpelukan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu berkata kepada saya, Rio, beritakan Injil Kerajaan Sorga, sebab namamu dan keluargamu besar di sorga. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengikuti Engkau dengan segenap hati saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya nanti, Tuhan, saya akan meninggalkan demi nama Engkau. Dan Tuhan itu berkata, engkau tidak usah takut, sebab aku besertamu. Dan langsung saudara, saya dibawa oleh malaikat. Saya langsung turun ke bumi, dan saya kembali ke tubuh saya. Dan sampai saya bangun, saya menceritakan kepada keluarga saya, tetapi keluarga saya tidak percaya. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin, amin.